salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi! Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini adalah hari yang ke-10. Kita masuk di dalam puasa raya 40 hari. Sabtu tanggal 21 Februari 2026 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayo baca bersama-sama, sudah ada di layar. 2, 3. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Ya, perhatikan kata bendahara. Ini diulang nanti selama 8 kali karena ada maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, dari 2 ayat ini aja udah 4 kali disebutkan kata bendahara. Ayat yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Ayat yang keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat yang kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, ini ayat yang ke-6 ya, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Saya ulangi. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Nah, renungan hari ini saya beri judul cerdik untuk kekekalan, bukan untuk kejahatan. Ya, cerdik untuk kekekalan, bukan untuk kejahatan. Ya, apa bedanya cerdik dan licik? Seringkali kita agak bingung
antara cerdik dan licik. Bahkan sering dipakai terbalik-balik, ya kan? Nah, cerdik adalah kemampuan berpikir, Bapak Ibu sekalian ya. Kemampuan berpikir yang tajam, cepat, dan strategis untuk tujuan yang benar dan tidak melanggar firman Tuhan. Licik adalah kepintaran yang dipakai untuk tujuan yang salah. Cerdik itu memakai hikmat, sementara licik memakai tipu daya. Cerdik itu tujuannya untuk membangun, sementara licik untuk menipu, untuk memanipulasi, ya, itu licik. Cerdik itu pasti tidak melanggar firman Tuhan, sementara licik itu menghalalkan segala cara demi keuntungan. Orang dunia bilang begini, saiki zaman edan, kok kue ora melau edan, kue ora keduman. Ya itu namanya licik, Bapak Ibu sekalian. Cerdik tetap bisa berdiri tegak dengan kepala tegak di hadapan Tuhan dengan hati yang suci, murni, dan bersih. Sementara licik dia nggak berani berdiri di hadapan Tuhan. Ia bersembunyi karena dia tahu dia nggak benar, karena dia tahu dia sedang melakukan hal-hal yang menyeleweng. Ya, Yesus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya dengar, dia tidak memuji kelicikan, ya. Yesus tidak memuji kelicikan. Nanti kita akan belajar. Yesus menegur murid-muridnya agar memiliki kecerdikan, ya, seperti bendahara yang tidak jujur itu, ya. Yang disuruh Yesus yaitu agar supaya murid-murid itu memiliki kecerdikan, ya. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu sekalian, cerdik adalah hikmat yang diarahkan oleh kebenaran dan tentu oleh Tuhan. Sementara licik adalah kepintaran yang dikendalikan oleh nafsu, ego, dan tentu dalangnya adalah setan atau iblis. Pelajaran yang pertama, Tuhan itu melalui cerita tadi dia mau berbicara bahwa kita-kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Maka itu tadi pada pembukaan saya katakan ada kata bendahara diulang sampai 8 kali ya untuk menekankan, untuk menyadarkan kita bahwa kita itu bendaharanya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama dia berkata begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah pemilik tunggal, bahwa Tuhan itu adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi, di atas bumi, di dalam bumi. Bumi serta seluruh harta benda ini, Bapak Ibu sekalian, apapun nama harta benda itu, baik itu manusia maupun yang lain-lainnya, bahkan hidup kita sendiri itu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Kita itu hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Bersama saya ucapkan mengelola. 2, 3, mengelola. Jadi kita itu pengelola. Kita itu bendaharanya Tuhan. Ayat ini sering dipakai untuk menegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa harta dan segala yang kita miliki bukanlah milik kita untuk selama-lamanya, tetapi itu adalah milik Tuhan.
kita itu cuman dititipin. Bersama saya ucapkan dititipin. 2, 3, dititipin. Ya. Dalam kitab Ayub, ya kita sudah tahu Ayub berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ayat ini mau menegaskan bahwa hidup, harta, dan segala yang kita miliki, yang ada pada kita, itu bukan milik kita, tetapi titipan daripada Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata begini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Entah itu yang namanya talenta, ya, kemampuan, kehebatan, ya, itu sesungguhnya bukan karya pribadi kita, itu titipan daripada Tuhan. Kesempatan, keberuntungan, itu semuanya cuman sementara, Bapak Ibu sekalian, ya. Kecerdasan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ruang untuk yang namanya kesombongan. Dalam kitab Matius, berbahagialah dikatakan oleh Yesus, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan itu terang-terangan dia ngaku bahwa semua yang ada padanya itu bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Ya. Jadi seorang bendahara itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak boleh memegahkan diri atas apa yang bukan miliknya. Sebab bendahara itu cuman pengelola. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 dikatakan begini, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Di New York ini ada kompleksnya Rockefeller. Rockefeller itu adalah salah satu orang terkaya New York pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Peninggalannya masih ada sampai hari ini. Bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Nah, sebelum kematiannya, dia meninggalkan surat wasiat. Salah satu isi surat wasiatnya, yaitu kalau nanti dia dimasukkan ke dalam peti, maka petinya harus dilobangi kiri kanannya dan kedua tangannya dikeluarkan, ya, di kiri dan kanannya, ya. Nah, apa artinya? Agar supaya yang melayat itu tahu bahwa Rockefeller ini yang kaya raya, waktu dia mati, dia pulang dengan tangan kosong. Bicara soal bendahara, Bapak Ibu sekalian, yang namanya bendahara itu pasti akan diaudit. Yang namanya bendahara harus memberikan pertanggungjawaban kepada tuannya. Ya, dalam kitab Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap bendahara itu akan memberikan laporan. Tidak ada yang bisa diwakilkan dan tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain.
Pertanggungjawaban itu pribadi. Tuhan akan menilai kita bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi coba merenung sedikit Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada pada kita hari ini? Itu keluarga, kesehatan, harta benda, kemampuan, kepintaran, talenta, karunia. Itu semua adalah titipan daripada Tuhan dan kita harus bertanggung jawab atas semuanya itu kepada Tuhan semesta alam ini. Dalam kitab Matius pasal 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jadi termasuk kata-kata kita, perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar untuk mengendalikan perkataan dan ucapan kita, baik secara lisan maupun secara tulisan. Audit Tuhan, sekali lagi, bukan hanya soal keuangan, bahkan melalui ayat ini dikatakan perkataan kita pun dicatat dan diaudit Tuhan. Tuhan akan periksa apa motivasi daripada yang kita katakan dan ucapkan. Artinya apa? Pengelolaan hidup itu mencakup seluruh aspek diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita ucapkan, bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, bukan seberapa hebat kita naik, kita berprestasi, seberapa besar kita itu menjadi orang yang terkenal. Tetapi yang diperiksa oleh Tuhan, seberapa setia kita mengelola titipan daripada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu. Yang dipuji Bapak Ibu sekalian dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9 bukan ketidakjujurannya, bukan kecurangannya, bukan kelicikannya, tapi yang dipuji ya nanti mesti dibaca ulang itu kecerdikannya. Bersama saya ucapkan kecerdikan. 2, 3 kecerdikan ya. Apa yang dipuji? Kecerdikan bendahara itu terlihat dari kesadarannya bahwa waktunya itu sudah sangat singkat habis bekerja sebagai bendahara. Jadi bendahara itu tahu bahwa posisinya akan segera berakhir. Maka itu dia langsung mikirkan masa depannya itu dengan serius. Ya, meskipun masa depan itu hanya di dunia yang sementara, ya, dia pikirkan nanti bagaimana hidup istriku, bagaimana hidup anak-anakku, bagaimana hidup diriku, ya, apa yang akan aku makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Ingat, hidup di dunia ini cuman sementara, ya. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan puji, kalau untuk masa depan yang sementara itu, bendahara yang tidak jujur itu menyiapkan sedemikian rupa, ya, dengan segala cara dia halalkan. Nah, Tuhan mau bahwa setiap kita anak Tuhan itu sadar bahwa setelah kehidupan itu ada kehidupan lagi
ya, yang kekal untuk selama-lamanya. Sesungguhnya disitulah masa depan kita. Maka Tuhan mau kita mempersiapkan untuk masa depan yang kekal, yang selama-lamanya, yang tidak ada batasnya itu harus dipersiapkan dengan amat sangat serius, ya. Kita boleh punya asuransi, punya tabungan, ya, mempersiapkan untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan yang di dunia yang sementara, itu bagus-bagus saja. Nggak apa-apa, nggak dilarang oleh Alkitab. Artinya kita itu udah ngerti, ya, bahwa masa depan tuh harus dipersiapkan. Tapi melalui renungan ini Tuhan mau agar supaya kita mempersiapkan masa depan yang kekal jauh lebih serius daripada masa depan yang cuman sementara. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 dikatakan, Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat yang ke-14. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api atau neraka. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amat sangat mengerikan, ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa akan ada hari audit, hari di mana kita dimintai pertanggungan jawab, dan kemudian pada hari itu kita akan dihakimi. Ada tahta Allah, ada kitab kehidupan, dan ada konsekuensi kekal atas apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas muka bumi. Tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan tidak ada yang bisa direvisi pada waktu penghakiman itu. Rasul Petrus berkata, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang kelihatan ini akan hancur. Sistem dunia ini akan berlalu. Kekayaan akan hilang, prestasi akan dilupakan. Tetapi kekekalan itu tetap ada. Pertanyaannya, bukan apa yang akan terjadi pada dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana kita harus mempersiapkannya mulai sekarang selagi kita hidup di dunia ini untuk menghadapi kehidupan yang kekal. Ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal 3 ayat 14, ya, dikatakan begini, sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus berusaha. Kekudusan itu bukan otomatis. Kesiapan itu bukan kebetulan. Jadi hidup benar-benar bukan hasil santai.
persiapan kekekalan itu membutuhkan keseriusan. Ayo semangat, semangat, semangat ya. Jika bendahara dalam perumpamaan itu serius mempersiapkan masa depan yang hanya beberapa tahun saja, seharusnya kita lebih serius mempersiapkan masa depan yang kekal untuk selama-lamanya. Mempersiapkan kekekalan berarti hidup suci, hidup kudus, hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga integritas, mengelola semua yang ada pada kita dengan sungguh-sungguh. Dikatakan segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Hidup di dunia ini, sekali lagi cuman sementara, audit di dunia bisa dihindari, tetapi audit Tuhan tidak bisa dihindari. Karena itu, jangan hanya cerdik untuk dunia, tapi jadilah cerdik untuk kekekalan. Dalam Lukas pasal 16 ayat pertama sampai 9 tadi, yang dipuji oleh Tuhan, sekali lagi bukan ketidakjujuran daripada bendahara itu, bukan kecurangannya, tapi kecerdasannya, kecerdikannya, kepekaannya dalam membaca situasi dan bertindak cepat untuk memikirkan masa depan yang cuman sementara. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba ya Bapa, sehingga mulai hari ini kami mau serius Tuhan, mempersiapkan diri sedemikian rupa, bahkan mempersiapkan anggota keluarga kami masing-masing untuk menghadapi masa depan yang kekal selama-lamanya. Sebab ketika kami harus menghadap, tidak ada lagi yang bisa direvisi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.